Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713 UPBJJ UT Bandung, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2, mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak dengan kode mata kuliah MSIM 4401. Di mana pada tugas kedua ini diminta untuk membuat proyek baru yang menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia, diambil dari API online ini, dengan URL API ini. Kemudian buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut, kolom, field, name, simbol, dan price USD dengan tampilan lain sebagai berikut seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah membuat ini ya, praktek tugas 2, di mana di sini disimpan codingan-codingan dari Ionic View ini ya. Kemudian kita buka saja. Di sini akan tampil seperti ini jika dibuka menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Tampil seperti berikut. Ini tampilan ketika kita menjalankan Ionic Start, nama project, yaitu nama project saya strip tugas 2, dengan menggunakan framework Vue. Kemudian ini akan secara otomatis dibuatkan mulai dari router, temp, views, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya membuatnya di homepage view ini. Kemudian ini menggunakan template blank ya. Di sini ada template-nya. Pertama saya menampilkan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan cara kerja dan kenapa saya membuatnya seperti ini. Kita buat Ionic Start. Oke, akan secara otomatis membuka website. Itu tampilan seperti ini ya. Tampilannya cukup seperti desktop. Kita buat aja nih inspect. Nah, di inspect ini kita buka dengan memilih ini. Kemudian dibuat icon X. Saya icon saya atau bebas yang apa. Akan tampil seperti ini, yaitu tugas 2, data, nama, simbol, dan harga. Kemudian jika ingin menampilkan tampilan seperti ada device-nya, itu harus menggunakan ini ya, Ionic Lab. Dan sebelum menggunakannya, itu harus menginstal terlebih dahulu. Untuk proses instalasi ada di buku BMP dan di praktikum PDF. Ini saya jalankan saja. Ionic Lab. Kita masukkan ini ya, portnya. Kita enter, maka akan tampil sini lab dan app. Lab-nya akan berjalan di port 8200. Nah, di sini akan tampil Android dan iOS, di mana di sini bisa dipilih untuk Windows juga bisa. Untuk Android dan iOS saya pakainya di sini. Kemudian saya akan menjelaskan tampilannya. Untuk di sini pertama ada tag template. Tag template ini wajib ada untuk di tampilan Ionic, di mana template ini untuk mendefinisikan tampilannya. Kemudian di sini ada Ion Page. Ion Page ini tag yang ada di Ionic, digunakan untuk melingkupi bahwa ini itu bagian dari page. Kemudian di sini ada Ion Header dengan atribut translucent. Ini maksudnya si headernya itu akan menjadi agak sedikit transparan. Dan ini header ini bawaan dari template blank ya yang saya pilih saat pembuatan project ini. Terus Ion Toolbar ini digunakan untuk membuat toolbar, yaitu tampilan yang ini. Ini toolbar ya, yang ada tugas. Terus Ion Title, itu tugas 2 Ion itu yang tadi. Kemudian di sini ada Ion Content, di mana digunakan untuk membuat konten utama. Dengan full screen ini berarti si kontennya seluruh layar.
Di sini konten itu mungkin hampir sama seperti body pada HTML. Kemudian di sini saya membuat div dengan ID container. Ini juga bawaan sebenarnya. Yang penambahan itu yang get data sama table. Kemudian di sini ada uh, wrapper div dengan nama class button add action, di mana button action ini untuk melingkupi button ini atau memberi style pada ion button ini. Di sini tag ion button memiliki fungsi add click ya. Add click di sini digunakan untuk ketika ion button diklik, maka dia akan menjalankan perintah fetch data. Kemudian dengan nama get data. Di sini juga ada div class wrapper table untuk melingkupi bahwa ini table. Di sini saya menggunakan ion grid, row dan call dibandingkan dengan menggunakan tag table. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan komponen yang dimiliki oleh Ionic itu sendiri. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan ion grid. Ion grid ini hampir sama seperti table. Di sini sama seperti ion row itu tr ya. Terus di sini dengan class name head table, ion call ini sama dengan th, berisi nama, simbol, dan harga USD. Seperti yang ini, nama, simbol, harga USD. Kemudian di sini ada iron row lagi dengan v4, ini untuk melooping nanti data currency, saya akan jelaskan. Kemudian dengan K juga saya akan jelaskan nanti. Di sini call dengan isi nama, simbol, dan price USD dari head table ini. Kemudian di sini ada script. Script ini digunakan untuk menyimpan semua logic yang akan kita pakai nanti. Dengan di sini script ini menggunakan framework Vue penulisannya. Lalu di sini ada export default. Export default ini digunakan untuk mengeluarkan semua logic-logic yang ada di sini supaya nanti bisa dipakai pada elemen Ionic. Kemudian di sini ada fungsi data. Fungsi data ini digunakan untuk menyimpan variabel data data yang nanti kita akan pakai. Untuk saat ini karena untuk menampilkan data currency saja, saya membuat data currency R yaitu array dengan tipe datanya atau yang berisi value-nya itu array kosong karena di sini disempatkan seperti ember kosong yang nantinya kita isi dengan misalkan air. Di sini methods digunakan untuk menyimpan semua fungsi yang akan nantinya kita pakai. Karena di sini fungsinya hanya ada satu, karena untuk fetch data saja. Untuk fetch data saja, jadi cuma ada satu. Lalu di dalam fungsi fetch data ini ada fetch, metode fetch yang digunakan untuk fungsi fetch untuk memanggil atau merequest data dari URL. Di sini ada parameter URL API, kemudian di sini ada parameter objek ya, di mana di objek ini ada metode yang bernama get, di mana metode get ini perintah untuk mengambil data get dari si URL API tickers ini. Kemudian di sini then rest ini digunakan fungsi untuk digunakan ketika kita berhasil mendapatkan data dari API ini. Kemudian rest ini respon ya, saya buat rest karena supaya lebih pendek. Kemudian di convert menjadi data JSON, dan habis setelah data JSON ini di convert, maka data akan dikeluarkan. This data currency R maksudnya di sini untuk merujuk kepada data currency di sini, yang nantinya sama dengan ini diisi atau data currency ini diisi oleh data. Kemudian slice 0,10 ini maksudnya saya hanya akan mengambil 10 data pertama dari API ini karena dilihat API-nya banyak ya data-datanya. Jadi saya hanya akan mengambil data indeks ke 0 hingga indeks ke 10.
Kemudian sisanya akan di-slice, dipotong. Lalu setelah ini berhasil, maka di sini ada fungsi catch, di mana ini untuk menangkap jika ada kesalahan saat memanggil data API. Lalu nanti dikeluarkan errornya itu apa, supaya kita bisa tahu error apa yang terjadi di pengambilan API itu. Kemudian selanjutnya di sini ada text style. Text style ini sama ya untuk mempercantik atau membuat menarik tampilan. Di sini kontainernya saya buat keseluruhan itu font size-nya 14 pixel. Button action itu color white, text align center, dan margin top-nya 16. Maksudnya itu akan seperti ini. Jadi si color ini warna putih. Harusnya memang sudah warna putih ya. Di sini text align center untuk membuat di center, dan margin top itu untuk memberi jarak atas dan bawah dari dari button. Kemudian di sini ada button action tadi udah ya, itu wrapper table, sama untuk memberikan margin top 16 pixel antara button dengan table, dan padding 4 pixel. Padding 4 pixel ini maksudnya itu untuk memberikan ini ya, jarak supaya tidak terlalu mepet kanan kiri dari layar. Kemudian di sini ion grid untuk memberikan border, terus ion row itu untuk memberikan width 100% dan height auto. Auto itu maksudnya tingginya akan menyesuaikan isi konten. Text align center, align item center juga itu untuk membuat tampilan ini. Nama ini jadi ini ya, di tengah tuh, gitu. Terus kemudian ini ada iron row dot head table, maksudnya saya mengakses iron row dengan class name yang bernama head table, diberi border bottom yaitu 1 pixel. Kemudian di sini call iron call yaitu dengan padding 8. Lalu saya akan menampilkan ini ya, datanya. Ketika kita ini lihat data, maka pada tab networks ini dia akan muncul stickers dan tampilan akan diperbaharui dan menjadi seperti ini. Jika kita lihat di preview juga, ini data-datanya banyak ya. Kemudian di Ionic Lab juga bisa di sini tampil sebanyak ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan proses pengambilan datanya. Jadi ketika user nanti mengklik data ini, button ini, dia akan men-trigger action klik ini, add klik ini. Kemudian dia klik ini akan memanggil fetch data. Fetch data itu dari mana? Dari method sini. Nah, fungsi dari export default itu untuk mengeluarkan fetch data supaya bisa dipakai di elemen Ionic-nya. Kemudian ketika data sudah dipanggil, data ini akan dimasukkan ke data currency. Data currency kemudian akan disimpan di fungsi data ini, dan fungsi data ini akan dikeluarkan, kemudian akan dipanggil atau dipakai di sini. Nah, V4 ini digunakan untuk melooping atau melakukan perulangan yang dilakukan di dalam Ionic, di mana currency dalam data currency array ini akan dikeluarkan. Ini bebas ya currency-nya. Cuma untuk saya sendiri supaya lebih jelas bahwa ini tuh data currency name, simbol, price USD, jadi penamaannya currency. Lalu di sini titik 2 key, atribut key ini digunakan untuk memberikan urutan unik kepada list. Ini untuk meningkatkan performa dari perulangan itu, supaya tidak ada data yang duplikasi, yang terduplikat gitu. Dan di sini saya menggunakan currency.id. Currency.id ini karena dia nilainya unik ya. Jadi key ini harus bernilai unik. Jadi satu list dengan list yang lain itu tidak boleh sama nilainya.
Kemudian di sini ketika dilakukan perulangan oleh elemen ionik, dia akan dikeluarkan nih dengan tampilan sini ya, double object seperti ini, yang nantinya akan diulang sebanyak 10 kali seperti yang terlihat di sini. Oke. Jika kita klik lagi, maka data akan terpanggil lagi. Karena setiap kali kita mengklik button ini, maka perintah untuk fetch data itu akan dijalankan kembali. Dan fetch data itu hanya bisa dijalankan ketika kita get data gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan di praktikum 2 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.